Tapi memang di depan istri Pak, ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Ya ketawa, saya serius ini. Dia pikir kapan jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang-kala bawa Grab, motor, di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1 bapakmu, 2 saudara laki-lakimu, 3 suamimu, 4 anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Jangan cerita aibnya orang. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesama manusia? Dan ghibah inilah yang memutuskan tali persaudaraan kita. Tidak ada orang senang dicerita. Ibu-ibu kan biasa kumpul. Kalau suamimu tenang, sopan, bicaranya halus, rajin ibadah, baik, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Layangan putus. Berhenti. Begitu ibu mulai ada oh iya, itu kepala dinas itu begitu. Kau tahu sinetron tadi malam, jelek betul sifatnya. Ribut seperti itu. Langsung orang jadi korban. Bu, kalau majelis taklim yang sukses, dia akan berkata, sudah deh, tidak usah cerita kejelekannya orang. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami kita lebih baik dari suami dia. Hanya Allah saja masih tutup aib dan keburukan aib suami kita. Itu baru majelis taklim yang baik. Ini tidak, biar bukan urusannya mau dicampuri. Ketawa kau karena kau bayangkan dirimu semua. Bu, yang suka ikut campur urusannya orang, itu nanti takdirnya hidupnya seperti tauge. Tahu tauge? Coba lihat tauge, suka ikut campur tuh. Gado-gado ada. Tahu isi ada. Pecel ada. Soto ada. Karena dia suka ikut campur, Allah takdirkan bengkok. Maka kalau ada di kantor ini, di majelis taklim kumpul, gosip, teriaki. Pagi-pagi toke nih Satu, yang bisa memutuskan tali persaudaraan kita, ghibah. Dan itulah yang Nabi katakan, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amalmu. 1 diantaranya, al-istighalu bi'uyubil khalqi, toge. Berhenti cerita kejelekan orang. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sangka buruk. Lewat. Wah, kayak enggak kenal aja. Mentang-mentang sudah jadi istri wagub. Dulu waktu mau dipilih, senyum kiri kanan. Bukan sombong. Beliau lagi buru-buru mau ke toilet. Itu namanya sangka baik. Masa dia yang jawab-jawab WhatsApp saya? Dulu setiap saat jawab, sekarang tidak pernah lagi dijawab. Tertimbun WhatsAppnya ibu, sangka baik. Ibu-ibu, jangankan mengolah kantor begini, rumah tangga aja pasti kacau kalau suami istri sangka buruk. Kenapa ya? Itu tiba-tiba dilantik. Padahal dia baru 4 tahun jadi pegawai. Saya sudah 18 tahun tidak diangkat-angkat. Betul Bapak 18 tahun tapi otaknya Pentium 1. Lambat loading. Prosesornya sudah tua. Bikin surat, siapa wali? Sudah Pak, tinggal diteken. Belum sudah namanya itu dong.
Ini betul 4 tahun tapi otaknya Pentium 4. Cepat loading. 1 kali penjelasan, siap Pak. Belum ditanya sudah selesai. Itu sangka baik. Ibu-ibu sangka baik sama suami. Jangan selalu kau periksa HP-nya. Kau kira nak cari nafkah? Saya jangan. Ada juga perempuan kayak suaminya kayak tahanan politik. Baru pulang, mana HP-mu? Dengar ini. Ada 4 penghuni api neraka. 1 diantaranya istri yang suka memaki suaminya. Itu hadis Nabi loh. Ada 3 golongan orang yang tidak diterima amal ibadahnya. 1 diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Ada yang tanya, bagaimana kalau suami durhaka sama istri? Tidak ada dalam hadis. Coba lihat, kelakuannya nih ibu-ibu. Ustadznya aja ada berkomplain. Bu. Kira kapan jadi suami, Bu? Coba lihat suami kita. Di kantor dimaki-maki sama wali kotanya. Siap. Di warung kopi dikejar tagihan. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia wali kota. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir enak jadi suami. Bu. Bu. Itu suami, Bu. Ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Ibu pikir suami tidak malu kalau ibu pulang lebaran tidak punya baju baru, tidak pakai cincin. Malu kami sebagai suami. Malu harga diri kami sebagai suami. Istri tahun lalu itu juga baju lebarannya. Pulang kampung masih ini, malu kita sebagai suami, Bu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir kapan jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadang kala bawa Grab, motor, di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya yang menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu tidak bikin nama palsu? Saya begitu, Bu. Saya, Bu, semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya, Bu. Tiba-tiba viral, Bu. Dia telepon saya sekarang. Saya mau blokir. Dah enak, nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana, kasihan. Akhirnya ku ganti namanya. Penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek, Ustaz, penjual batu bata. Mati saya. Terpaksa saya tidak boleh panik. Kalau panik ketahuan. Santai aja. Jangan sayang, tidak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kapan takut kalau bicara tagihan? Aman saya, Pak. Suatu ketika saya pulang ceramah, hauslah saya. Mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji. Si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Saya pergi komplain sama istriku, ini kok tulis gula baru isinya garam.
Dia bilang HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Jadi jangan sangka buruk. Masa suami yang carikan nafkah, yang belikan baju, yang nyicilkan mobil, yang nyicilkan rumah, masa ibu curigai terus? I love you full. Tenang Pak, saya bela kau hari ini. Karena kau takut sama suami istrimu ini. Ini. Tapi memang di depan istri Pak, ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Bu, telepon suami. Kok tidak dijawab? Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang perasaan. Telepon lagi jam 12. Kok belum dijawab? Oh, berarti lagi sholat berjamaah. Tenang perasaan. Telepon jam 2. Belum dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting sama wali kota. Telepon lagi. Tidak dijawab. Oh, mungkin HP-nya dilupa di mobil. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Iya tuh Bu. Bu. Hei. Apa enaknya sangka buruk sama suami? Sebutkan. Apa? Capek. Apa enaknya sangka buruk? Stres. Kalau kau sangka buruk, apa yang kau dapat? Sengsara kan? Coba kalau sangka baik. Kenapa? Dosanya dia, ibu tidak tanggung. Dia selingkuh, tidak ada urusan. Saya tidak tahan Ustaz. Bukan dengan mempermalukannya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Andai ku tahu begini, aku tidak menerima lamaranmu. Apalagi tidak, Nasoduk punya anak 2. Maka lebih baik apa? Kau tanggung dosamu. Kau berbuat di luar Pak, kamu yang tanggung. Beda kami laki-laki. Kalau istri keluar tidak izin, kami laki-laki tanggung dosanya. Kalau istri tidak pakai jilbab, kami suami yang menanggung dosanya. Kalau istri tidak sholat, kami suami yang tanggung dosanya. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Makanya ibu tenang deh, jangan sangka buruk. Orang yang selalu sangka buruk memutuskan tali persaudaraan. Panjang mau dicerita, tapi waktu yang terbatas. 2. Sedekah. Bu, pernah lihat orang diantar ke kubur? Pernah? 3 yang mengantarnya kata Nabi. 1. Keluarga. Bu, ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk dalam kubur. Meskipun waktu ibu remaja dia gombal, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Begitu ibu meninggal, jangan pikir suami mau masuk menemani ibu di kubur. Enggak. Ada kawan saya naik haji 2012, 2016. Begitu meninggal istrinya baru-baru bengkak matanya Pak. Saya bilang hebat betul ini Bapak. Biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya sih menangis, tapi tidak sampai mengau-ngau. Sabar Pak, separuh jiwaku hilang Ustaz. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Sabar Pak, innalillahi. Belum setengah tahun Bu. Saya pergi jogging, tahu kan lapangan Karebosi di Makassar. Saya lagi jogging, ketemu saya sama itu teman saya. Di sampingnya ada perempuan, putih, muda, panjang rambutnya. Saya tanya, Haji, siapa? Siapa Haji? Yang baru Ustaz. Yang kedua, mengantar ibu ketika meninggal.
Apa ibu? Harta. Harta pun kembali. Seluruh mobil keluar, motor keluar. Begitu masuk ibu, jangan pikir ada harta masuk dalam kecuali kain kafan. Parfum. Hilang Hugo Boss. Hilang semua kita punya BlackBerry apakah parfum-parfum yang mewah itu. BlackBerry bu? Apa? Pokoknya itulah yang saya maksud. Saya bukan anak gaul ibu. Saya parfum saya bu Rexona. Selesai. Kayak ibu-ibu sekarang ini dibodoh-bodohi sama mode. Sabunnya aja 3 macam. Lain labu wajahnya, sabun wajah, lain labung ketek, lain labung ini. Kasih setengah mati suami cari uang. Saya sabun colek. Selesai. Ya. Yang ketiga mengantar kita amal. Masuklah kita ke kubur. Begitu masuk kubur, bu, jangan pikir akan kembali lagi. Pegawai wali kota tidak disenang sama wali kota, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan. Ada, tunggu sampai selesai jabatannya. Tidak disenang sama wali kota, tunggu sampai dimutasi, selesai urusan. Tidak mutasi Ustaz, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini, selesai. Lewat apa? Tidak ada urusan kamu, bukan kau lagi bosku. Selesai. Ibu, ada warga Betawi ke Jawa merantau, sampai di Jawa kada nyaman, tidak enak di sana. Ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Betawi. Ada orang Jawa merantau ke Papua, Papua tidak nyaman, balik lagi ke Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Senguara. Wes. Saiki monggo. Selesai. Tapi demi Allah, ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau keluar. Ternyata sudah masuk kubur. Tidak nyaman, keluar dulu deh. Ibu pun kalau keluar lari satu komplek. Tidak ada yang mau dekat sama ibu. Ketika sudah masuk dalam kubur, 3 aja yang bisa menolongmu, kata Nabi. 1 diantaranya, sedekatun jariyah. Sedekah. Mohon maaf, matur nuhun. Ini bu, jinji yang di depan ini, yang banyak emas berliannya. Tuh saya lihat cincin-cincinnya ibu. Jam tangannya ibu Agu. Kalau meninggal siapa yang pakai perhiasan ibu? Anak, bukan, istri kedua. Ia pasti kawin lagi lah suamimu. Didengarlah ceramah saya, ini istriku, mamanya cek di rumah. Ustadz, itu saya dengar ceramah. Kalau meninggal kawin lagi. Jadi kalau saya meninggal Ustadz kawin lagi. Saya bilang di sini kau sayangku. Ku peluk dia sambil ku jelaskan. Ku dengar baik-baik sayangku ya. Engkau permata hatiku. Jangankan kau mati. Kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada ibu-ibu itu emas berlian dinikmati orang istri kedua, mending ibu kirim ke kubur sekarang. Sedekah. Dan enaknya menjadi istri wali kota, istri sekda, istri wagub, meskipun palsu tetap orang bilang asli. Iya toh? Kalau ibu wagub pakai, pasti orang bilang asli dong. Padahal belinya di Tanah Abang. Iya, maka keliru orang kaya. Kalau saya kaya, mending saya pakai yang palsu. Orang pasti tahu asli. Tapi kita orang miskin, biar sudah asli orang bilang dari mana kau dapat? Ibu,
Oi, ibu suami mulai lain-lain. Mulai ibu curiga. Kenapa ya ini suami saya? Selama ini tidak pernah pakai parfum. Setiap mau keluar sekarang cari parfum. Kalau tidak ada parfum dia cari pengaruh ruangan. Itu 50% ibu wajib curigai. Kenapa ya? Setiap terima SMS selalu masuk toilet. 70% itu ada masalah. Daripada ibu curhat di medsos, cerita ke tetangga, cerita ke majelis taklim, cerita ke ibu PKK, mereka demi Allah tidak mampu memberikan menyelesaikan masalah. Lebih curhat kepada Allah. Doa namanya dalam sholat hajat. Ibu menangis di hadapan Allah. Tapi saya tidak tahu baca doanya, Ustaz. Doa bukan membaca. Doa bukan menghafal. Doa itu curhat. Bahasa Arab bukan. Bahasa Belanda boleh. Bahasa Betawi silakan. Bahasa Inggris kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, malaikat katakan, ya Allah baru suaminya kawin lagi. Silakan. Sudah itu, ya Allah, Engkau Zat yang memelihara dan menjaga suamiku. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Aku serahkan suamiku, Engkau menjaganya. Ya Allah, ini ada duitku 2 juta. 2 juta tolak bala. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, bawa ke panti asuhan besok. As-sadaqah tuh, bersedekah. Supaya anak tidak kena narkoba. Supaya suami tidak kena mutasi. Tidak usah cari muka sama ibu aku. Ya bu. Ya terselip. Gimana caranya? Sholat hajat. Minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungi suami saya. Ini 1 juta. Tolak bala. Supaya suamiku tidak terkena musibah mutasi. Ya Allah, ini 2 juta. Supaya istri suamiku terhindar dari wanita jahat. Coba ibu amalkan. Sholat hajat namanya. Saya tidak tahu niatnya Ustaz. Masa ibu tidak tahu niat? Niat itu begitu ibu wudu. Saya mau sholat hajat. Itulah niat. Tidak harus diucapkan. Mau ucapkan. Sholli sunnatal hajjati. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Saya niat sholat hajat. 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal. Berdiri tegak menghadap kiblat Tuhan. Sholat hajat ya. Allahu Akbar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Allahu Akbar. Ayo salat. Sedekah. Jangan terlalu pelit. Bapak-bapak nih yang ada di depan saya, supaya bapak tidak kena musibah mutasi, sedekah. Percaya ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada orang yang senang orang pelit. Ibu saya tanya, senang wali kota yang pelit atau dermawan? Senang ibu wagub yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu dermawan atau pelit? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya, pelit dia. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Tolong carikan saya di Jakarta Selatan ini yang bangkrut dan sengsara gara-gara rajin sedekah. Tak ada. Ada 10 golongan sahabat Nabi yang dijamin pasti masuk surga. Nabi keluar dari bibir beliau 10 sahabatku yang pasti dijamin masuk surga. Dari 10 itu 7 diantaranya adalah mereka pengusaha yang dermawan. Sedekahlah. Ustadz, kita mau sedekah tapi kan kita miskin. Sedekah tidak harus banyak. Sedekahnya seorang ibu cleaning service. 5 bungkus nasi bungkus. Jauh lebih mulia daripada 100 bungkus kepala dinas. Kenapa? Kalau 5 bungkus dari cleaning service murni duitnya 100% dia sedekahkan. Tapi kepala dinas duitnya pendor. Ayo sedekah. Ibu bapak yang saya muliakan. Pada akhirnya
Tujuan puasa membentuk ukhuwah dan melahirkan insan-insan yang dermawan. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini. Kalau ada yang selalu terlanjur memutuskan silaturahmi gara-gara pilpres, baikkanlah. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekarang sudah satu paket. Berhentilah bermusuhan cebong kampret. Tidak ada gunanya untuk kalian. Yang kedua, kalau ada rezeki Allah berikan, sedekahkanlah supaya Allah tambah 700 kali lipat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ibu Wagub tadi berpantun, saya pun mau berpantun. Burung cendrawasih di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.